Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories bersama gue Papa Chan. Dan dalam sinopsis horor hari ini, gue bakal ngebahas tentang salah satu film horor yang berjudul The Whole Truth. Nah, jadi film The Whole Truth ini merupakan salah satu film horor buatan Thailand yang disutradarai oleh Wisit Sasanatieng. Gue nggak bener-bener tahu cara penyebutan namanya yang betul, pelafalan gimana. Tapi kalau lu tahu dan gue salah, lu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, film ini juga dibintangin oleh aktor-aktor dan aktris berbakat berikut. Di film ini kita bakal dibawa melihat misteri dari sebuah lubang yang ada di rumah kakek nenek dari si tokoh utama ini. Kira-kira bakal ada misteri seperti apa dan apa penyebab lubang itu nggak pernah bisa hilang dari rumah tersebut? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas sinopsisnya. Tapi sebelum kita mulai, gue cuma mau kasih peringatan spoiler buat kamu yang belum nonton. Jadi spoiler alert. จนเราตกใจว่ามันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Film The Whole Truth menceritakan tentang dua orang saudara yang bernama Pim dan Put. Nah, mereka ini tinggal bersama mamanya. Kehidupan mereka awalnya normal-normal aja. Bahkan bisa dibilang kehidupan mereka lagi bagus-bagusnya. Mamanya punya pekerjaan yang bagus, anak-anaknya pun punya prestasi di sekolah. Nah, tapi itu cuma awalnya. Nggak lama setelah intro, kita diperlihatkan dengan scene yang menunjukkan kalau sebenarnya kehidupan mereka nggak sebaik-baik aja itu. Nah, di awal film kita ngelihat kalau Pim hampir aja dilecehkan sama temennya si Put. Dimana temennya si Put itu naik ke atas tangga ngikutin si Pim, terus dia ngintip si Pim lagi ganti baju, terus dia berusaha untuk masuk ke dalam kamar. Nah, untungnya si Pim berhasil mempertahankan diri dan membuat temennya itu pergi. Di sana temennya si Put kayak ngancam si Put dengan satu video, kayaknya video yang memalukan dari si Pim. Dia bilang kalau temennya itu nggak bisa berkencan sama si Pim, maka dia bakal menyebarkan video itu ke seluruh sekolah dan membuatnya jadi viral. Nah, untuk melindungi si Pim, mungkin Put ngejanjiin ke si temennya ini kalau dia bakal ngebuat Pim bakal berkencan dengan dia. Dan sayangnya kejadian buruk nggak cuman berhenti di situ. Jadi malamnya itu mama dari Pim dan Put mengalami kecelakaan. Pas lagi ngendarain mobil pulang, terus dia ketabrak sama mobil dari arah yang berlawanan. Awalnya Pim dan Put nggak tahu soal kejadian itu kan. Sampai pas malam-malam itu Pim sama si Put ngedenger suara ketukan pintu. Nah, pas dibuka pintunya ternyata itu adalah seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang mengaku kalau mereka adalah kakek dan nenek kandung dari Pim dan Put. Terus mereka juga menyampaikan kabar kalau ternyata mamanya itu mengalami kecelakaan dan sekarang dalam kondisi koma. Nah, abis cerita-cerita si kakek dan nenek itu ngebawa Pim dan Put ke rumah sakit buat ngejenguk mamanya. Terus di situ mereka juga ngajakin si Pim dan Put untuk tinggal dulu sementara di rumah si kakek dan nenek selama mamanya masih di rumah sakit, supaya ada orang lah yang ngejagain Pim dan Put. Nah, Pim dan Put setuju-setuju aja. Terus awal-awalnya oke lah, nggak masalah. Tapi pas udah mulai tinggal di rumah si kakek dan neneknya itu, Pim sama Put mulai ngerasa ada yang janggal, ada yang aneh gitu. Jadi kayak apa ya? Setiap hari menu makanan sarapannya pasti sama. Terus setiap hari juga si nenek kasih minum susu ke si Put. Dan nenek bilang harus dihabiskan karena bagus untuk kesehatan tulang gitu. Nah, sebagai catatan, si Put ini kan memang lahir cacat. Jadi kakinya itu agak pincang, harus pakai alat bantu jalan. Nah, jadi si nenek itu ngasih itu susu katanya untuk bagus untuk tulang. Nah, balik lagi ke cerita. Pas abis pindahan tuh, tiba-tiba si Put ngeliat kayak ada lubang di dinding rumah itu. Terus si Put penasaran, dia coba ngedeketin lubang itu, dia coba ngintip dari lubang. Jadi kan ada lubang nih, dia ngeliat, hup gitu. Pas dia ngeliat ke dalam, si Put ngeliat kalau ada anak perempuan yang kayak terluka gitu, berdarah, muntah-muntah darah gitu. Habis itu si Put langsung ngasih tahu ke Pim tentang lubang itu dan apa yang dia lihat. Malamnya mereka memutuskan untuk ngasih tahu ke si kakek soal lubang tersebut. Tapi anehnya si kakek kayak nggak bisa ngelihat lubang di dinding itu. Terus si kakek juga panggil nenek dan
si nenek juga ternyata nggak bisa ngelihat lubang itu. Jadi yang bisa ngelihat lubang itu kayak cuman si Pim dan Put. Terus si kakek pun marah bilang kalau ngada-ngada lu gitu, kurang lebih kayak gitulah. Abis itu si kakek udah suruh mereka tidur. Nah di sini Put ngerasa kalau ada yang janggal. Dia ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Dia mulai mempertanyakan apakah ini emang beneran kakek nenek kandungnya si Pim dan Put. Kok mamanya nggak pernah cerita sih soal kakek nenek ini gitu. Nah si Pim juga ngerasa oh bener juga ya gitu yang dibilang sama si Put itu. Tapi ya udahlah gitu, mereka coba mengabaikan hal-hal tersebut untuk sementara waktu dan melanjutkan tidur. Nah besoknya temennya si Put, temen yang di awal cerita itu yang mesum itu, dia memaksa untuk datang ke rumah Put hari itu. Dan Put bilang oh nggak bisa, gue udah pindah di rumah kakek nenek gue sekarang. Dia nggak peduli, dia bilang kayak lu mau tinggal di rumah lu sendiri, di rumah kakek lu, gue tetap mau datang. Nah akhirnya karena si Put juga nggak bisa nolak, ya udah dia biarin aja temannya datang ke rumah kakek nenek. Waktu itu baru mereka berdua, si Pim belum pulang karena bosan si Put nggak bawa Xbox-nya dan segala macem. Jadi mereka akhirnya cuma ngobrol-ngobrol biasa kan. Nah tiba-tiba pas lagi ngobrol itu si Put ngedengar suara gedoran dari tembok yang ada lubangnya itu. Nah si Put nanyain dong ke temennya itu, lu bisa lihat lubang ini nggak? Ternyata si temennya itu juga nggak bisa ngelihat. Dia bingung kan, lubang yang mana? Maksud lo apa sih gitu? Nah akhirnya si temennya itu coba ngedeketin kepalanya ke deket tembok. Jadi dia ngedeketin kepalanya kayak mau ngelihat lubang apa sih kecil banget atau gimana gitu. Nah pas dia ngedeketin kepalanya di tembok, tiba-tiba ada kejadian aneh gitu. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba si temennya itu kayak ketarik ke tembok, jadi kepalanya langsung kejedot di tembok gitu. Terus hidungnya patah, penuh dengan darah lah gitu. Dia marah gitu kayak, Put, lu ngerjain gue ya, lu ngedorong gue, lihat gue sampai berdarah gini segala macam. Nah, Put ngebela dong kayak enggak, dia nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah pas lagi debat itu, si Pim pulang. Terus coba untuk meredakan pertengkaran itu. Akhirnya si temannya si Put itu habis marah-marah dia pun pulang. Nah Put langsung mencoba menjelaskan ke si Pim kayak kejadiannya gitu. Nah pas tengah-tengah lagi ngejelasin itu, nenek dari Pim dan Put ini juga baru pulang. Terus kaget kan ngelihat ada apa ini gitu, kenapa ada darah gitu. Nah di saat yang bersamaan pas si nenek itu ngelihat darah, tiba-tiba si nenek jadi kayak histeris. Terus kayak nggak bisa ngenalin cucu-cucunya. Dia memanggil Pim dengan nama mamanya dan Put dengan nama orang yang dia nggak kenal. Pokoknya si neneknya jadi kayak panik, histeris. Nah akhirnya anak-anak ini berhasil nenangin si nenek. Nah yang anehnya abis kejadian itu, skip ke besoknya, seperti tidak terjadi apapun. Neneknya kembali masak dengan normal dan berperilaku seperti seolah-olah kayak kejadian kemarin itu nggak pernah terjadi, biasa aja. Si kakek juga pagi-pagi pas sarapan udah nggak kelihatan. Pas Pim sama Put nanyain, Nek di mana nih kakek gitu. Si nenek bilang, oh si kakek lagi pergi ke rumah temannya. Padahal si kakek itu nggak pergi ke rumah temannya si kakek. Jadi dia pergi kayak ke kantor polisi untuk nyari tahu siapa orang yang nabrak atau orang yang bertanggung jawab lah atas komanya anaknya itu. Nah siang itu pas udah balik dari sekolah, lagi ngobrol-ngobrol, terus si Pim nemuin ada handphone. Dia tanya ini handphonenya siapa gitu. Kayaknya itu handphonenya temennya si Put yang mesum itu. Nah si Pim langsung seneng karena mungkin dia bisa nemuin video itu gitu, video memalukan itu, dan mungkin dia mau ngehapusnya. Nah pas lagi di tengah-tengah nyari videonya, tiba-tiba mereka ngedengar suara gedoran lagi dari dinding yang ada lubangnya tadi. Terus karena penasaran, mereka pun akhirnya satu-satu gantian ngeliat ke dalam lubang itu. Pim melihat kalau anak itu keluar terus muntah-muntah darah. Dia langsung panik, bilang kita harus ke rumah sebelah, kita harus nolong anak itu. Nah sedangkan Put pas dia ngeliat di dalam lubang, enggak nih, enggak beres ini. Ini bukan manusia gitu, anak itu udah mati, itu hantu gitu. Dan kalau kita pergi ke sebelah, yang ada kita bakal mati gitu. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk nggak pergi ke sebelah dan ya udah
biarin aja dulu untuk sementara. Pas malamnya pas lagi tidur, si Put itu kan kalau tidur dia tutup nih selimut sampai ke kepala. Kayak dia ngerasain sesuatu gitu, dia terbangun terus dia buka dari samping, ngintip gitu ada apa. Nah dia kaget dong, ada si sosok hantu anak perempuan yang dia lihat dari lubang itu dia lagi duduk di ranjangnya si Pim. Terus kayak datang ke dia. Terus dia jatuh dari ranjang, teriak histeris gitu. Si Pim langsung mencoba menenangkan si Put. Si Put bilang dia ngelihat itu hantu ada di situ, bla bla bla. Tapi Pim nggak bisa ngelihat hantu itu. Jadi dia coba nenangin si Put dan akhirnya berhasil dan mereka pun tidur lagi. Besoknya pas ngebangunin si Put, Pim kaget banget pas ngelihat kalau si Put itu udah mimisan, keluar darah pokoknya. Terus dia kaget, dia panggil neneknya. Di saat yang bersamaan si kakek lagi ada di rumah sakit, lagi ngejenguk mamanya Pim dan Put, dan dia kesel banget dan dia berjanji ke mamanya Pim kalau dia bakal nemuin orang yang bertanggung jawab dan bakal membuat orang itu membayar atas kesalahannya. Nah kembali lagi ke rumah. Pas si Pim mungkin udah pergi ke sekolah, kita ngelihat adegan dimana si nenek itu datang ke kamarnya Put, ngerawat si Put, dia ngebawain susu itu lagi, terus kayak suruh si Put untuk minum susu, ngabisin susu. Si nenek sempet ngelihat foto yang ada di meja kecil di samping tempat tidur si Put. Terus dia kayak sedikit bernostalgia, terus abisnya ngobrol-ngobrol sama si Put, terus ngeliat hasil sketsa si Put. Oh iya bagus ya, tapi si nenek itu tiba-tiba kaget pas ngeliat satu halaman yang dimana ada sketsa anak perempuan yang horor banget. Terus nenek itu shock dan marah. Kayak ngapain lu ngegambar yang beginian gitu. Abis itu udah deh lu abisin susu lu. Terus si nenek itu akhirnya pergi lagi. Nah sedangkan di sekolah ada hal baik yang terjadi dengan si Pim. Jadi si Pim ini berhasil melaporkan dalang dari video yang tidak pantas itu, dan dia berhasil ngelaporin ke gurunya dan udah ketangkep lah pelakunya. Jadi dia aman dari video-video yang nggak pantas itu. Nah pas pulang dari sekolah, pas udah agak malam itu, Pim langsung ngecek keadaannya si Put. Dia khawatir karena adiknya ini nggak menunjukkan tanda-tanda membaik gitu. Nah Put langsung bilang ke Pim kalau dia pengen pulang. Dia ngerasa rumah ini bikin dia jadi sakit. Itu lubang yang aneh misterius itu terus memanggil-manggil dia kan. Jadi kayak dia ngerasa dia dihantuin. Dia sakit itu karena rumah ini. Nah lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba si Put batuk. Terus pas dia ngeliat di tisu itu ada darah. Si Pim panik, jadi dia nelpon kakeknya. Dia nelpon si kakek ngasih tahu kalau Put itu lagi sakit parah. Nah, ternyata si kakek ini lagi nggak di rumah, dia lagi di luar, lagi melacak siapa orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Nah, abis ngedenger si Pim bilang kalau Put sakit parah, akhirnya kakek memutuskan, oke, nanti tunggu dia mau pulang. Abis nelpon, si Pim dan Put ngedenger lagi suara gedoran-gedoran di tembok itu. Dan mereka pun penasaran, jadi mereka turun dan ngeliat lagi ke lubang itu. Karena si Put lagi sakit parah, Pim ngelarang Put untuk ngeliat, mengintip di lubang. Jadi biar dia aja yang ngeliat. Nah, yang sekarang si Pim lihat itu, dia ngeliat hantu itu, si gadis yang udah mati itu, dia keluar dari gudang yang di bawah tangga, terus dia ngerangkak sambil berlumuran darah. Tapi anehnya hantu itu nggak sendirian sekarang. Di sebelah kanan di sofa ada kayak laki-laki yang lagi tidur, entah tidur atau mabuk gitu. Pokoknya dia nggak sadar apa yang terjadi, dia tidur pulas. Nah Put yang penasaran, dia maksa, dia mau lihat di lubang itu. Abis dia lihat, Put langsung penasaran kayak sebenarnya apa yang terjadi, kenapa anak itu meninggal. Apakah si hantu itu lagi memberitahu kepada Pim dan Put tentang kematian dia atau gimana gitu, apa yang sebenarnya terjadi. Dan di situ juga si Put mulai ngeh gitu, ternyata ruangan yang dia lihat di dalam lubang itu mirip banget sama ruangan tempat mereka berdiri sekarang. Dan si Put akhirnya memberikan teori kalau lubang itu bisa aja lubang cacing yang memperlihatkan dimensi lain. Jadi mungkin di tempat yang sama tapi dalam dimensi atau waktu yang berbeda. Jadi mungkin mereka sedang melihat ke masa lalu. Nah di tengah-tengah diskusi tiba-tiba
si kakek itu pulang. Terus si kakek bingung, loh kok kalian udah selarut ini belum tidur sih? Terus Put katanya lagi sakit parah, kenapa malah berdiri di sini dan nggak istirahat? Nah setelah si kakek tahu kalau ini anak-anak ini masih ngomongin soal lubang yang tidak terlihat itu, akhirnya kakek memutuskan untuk menutup tembok itu dengan lemari. Habis itu dia suruh anak-anak untuk tidur lagi. Si kakek balik ke kamarnya, dia mengambil sebuah kotak yang berisi senapan. Terus dia ganti baju pakai baju polisi. Pokoknya udah siap dengan pistol dan memutuskan malam itu dia akan pergi lagi untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas komanya si Mama Pim dan Put. Nah nggak lama setelah si kakek pergi, Pim dan Put dibangunkan oleh suara yang keras. Ada suara yang keras gitu, boom. Nah mereka penasaran, mereka pun turun ke bawah. Nah di sini bisa dibilang puncak dari semua problem yang ada dalam film ini. Jadi si kakek berhasil nemuin orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut dan dia menghabisi orang tersebut. Di sisi lain di rumah sakit, mamanya si Pim dan Put akhirnya siuman. Dan setelah dia tahu dari dokter kalau Pim dan Put sekarang tinggal di rumah orang tuanya, dia langsung panik, histeris dan minta untuk keluar dari rumah sakit. Dia harus ngejemput anak-anaknya, dia harus bawa mereka keluar dari rumah itu. Nah balik lagi ke rumah kakek dan nenek, ternyata suara yang keras itu adalah suara lemari. Jadi lemari yang dipakai untuk nutupin lubang itu tiba-tiba jatuh. Terus barang-barang yang di dalam lemari itu pecah-pecah berserakan semua. Nah di situ Pim, Put dan nenek membersihkan pecahan-pecahan piring, gelas segala macam. Dan pas lagi bersih-bersih itu tiba-tiba mereka mendengar lagi suara gedoran di dinding itu. Dan kali ini bukan cuma Pim dan Put yang mendengarnya. Ternyata si nenek juga bisa mendengar suara itu. Akhirnya si nenek mengaku kalau selama 15 tahun terakhir setiap hari dia mendengar suara itu, gedoran itu. Dia bisa ngelihat lubang itu. Dan dia mengaku kalau si kakek memaksa nenek untuk minum pil supaya si nenek melupakan semua kejadian itu. Melupakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Dan ketika Pim menanyakan apakah si nenek pernah melihat ke dalam lubang, si nenek tidak menjawab sama sekali. Habis itu terdengar lagi suara gedoran. Nah pas si Pim mau jalan untuk ngelihat lubang itu, si nenek itu histeris meminta untuk Pim tidak melihat ke dalam lubang. Tapi Pim mengabaikan si nenek dan tetap melihat ke dalam lubang itu. Kali ini si Pim nggak melihat hal yang menyeramkan, tapi hal yang dia lihat membuatnya lebih terkejut lagi. Dia ngelihat mamanya yang lagi hamil sambil ngegendong seorang bayi. Dia lagi nyari-nyari seseorang yang namanya Pinnya. Di situ juga dia bisa ngelihat ada laki-laki yang lagi tidur tadi, dan dia ngelihat juga kakek dan neneknya yang baru datang. Tapi mereka semua masih lebih muda gitu. Jadi bisa dibilang mungkin dia ngelihat masa lalu apa yang terjadi di ruangan tersebut. Nah setelah Pim menceritakan apa yang dia lihat, si nenek langsung marah dan menyuruh anak-anak itu langsung, udah balik lagi tidur kalian gitu. Nah Put penasaran dan dia pun memaksa untuk melihat ke dalam lubang tersebut. Di situ Put melihat kalau si kakek itu sedang memeluk anak yang berlumuran darah, si Pinya ini. Dan ternyata terungkap kalau si Pinya ini adalah kakak dari Pim dan Put yang sudah meninggal. Si nenek pun langsung menarik Put dari lubang itu terus memerintahkan kayak, udah lu gak usah lihat lagi lubang itu. Put penasaran apa yang terjadi dengan papanya. Dan setelah itu mereka mendengar suara tembakan. Di waktu yang bersamaan si kakek baru sampai ke rumah sakit dan dia terkejut ketika dia melihat anaknya nggak ada di situ. Dan lebih terkejut lagi ketika dia mendengar kabar dari dokter kalau ternyata mamanya Pim dan Put itu melarikan diri dari rumah sakit. Nah kembali lagi ke rumah, si nenek akhirnya menceritakan kejadian 15 tahun yang lalu. Si nenek menceritakan kalau waktu itu si kakek, nenek, dan mamanya Pinya itu lagi pergi keluar, terus meninggalkan si Pinya bersama papanya. Nah, papanya itu seorang pelukis dan saat itu lagi melukis lah. Nah kita bisa ngelihat si Pinya lagi turun dari tangga, dia batuk-batuk, kayaknya lagi kurang sehat gitu. Nah terus dia pergi ke si papa, dia ngajak papanya untuk bermain.
Dan papanya ngeiyahin, iya kamu mau main apa gitu. Dia mau main petak umpet. Terus si papa bilang, oh ya udah kalau gitu kamu ngumpet, nanti papa yang cari. Nah tapi pas si Pinya lagi ngumpet itu, ternyata si papanya nggak nyari si Pinya, nggak ikut bermain. Dia cuman kayak, ya udah kamu diem aja deh, kamu main gitu. Terus si papanya ngelanjut ngelukis lagi sambil dia minum-minum alkohol. Nah sayangnya karena pengaruh alkohol, si papanya itu jadi mabuk, terus ngantuk kan, dia pergi ke sofa dan tidur. Dan dia lupa kalau dia itu lagi bermain petak umpet sama si Pinya. Dan pas kakek nenek itu pulang, mereka kaget ngeliat kalau si Pinya udah meninggal. Jadi menurut si nenek, Pinya itu meninggal karena dia meminum racun tikus yang ada di dalam gudang. Si nenek menceritakan juga kalau si Pinya ini agak tidak normal, mungkin ada kayak sedikit keterbelakangan mental dan wajahnya juga kan agak lain gitu. Karena mungkin perasaan bersalah si papanya itu, jadi pas itu si papa ngambil pistol si kakek dan dia menembakkan pistol itu ke kepalanya, mengakhiri hidupnya. Nah sementara si nenek ini lagi bercerita, tiba-tiba Put batuk dan muntah darah yang banyak. Dan anehnya gitu pas si Pim bilang, oh kita harus bawa Put ke rumah sakit, si nenek ini bersikeras kalau Put nggak perlu dibawa ke rumah sakit, dia cuma perlu istirahat. Setelah itu si mama sampai di rumah kakek nenek. Dan pas dia datang ngedeketin rumah, dia shock, kaget ngelihat ada kucing yang udah mati. Dan itu kucing peliharaan dia, udah mati, lidahnya menjulur keluar kayak keracunan atau apa gitu. Balik lagi ke dalam rumah, anehnya si nenek ini bukannya ngebawa si Put ke rumah sakit, dia malah maksa si Put untuk minum susu terus. Dia bilang minum susu, lu bakal sembuh gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Apa hubungannya susu dengan kesembuhan dan muntah darah gitu kan? Si Put pokoknya ngekeh nggak mau, terus abis ribut-ribut gitu, mamanya si Pinya akhirnya masuk ke rumah, terus menghentikan semua itu. Si nenek kaget, mamanya Pim dan Put udah keluar dari rumah sakit, dia kayak senang, anaknya udah kembali dan bla bla bla. Si mamanya nggak mempedulikan itu, dia langsung narik anak-anaknya keluar dari rumah itu. Tapi pas mereka baru mau keluar, tiba-tiba mereka dihalangi oleh si kakek yang menodongkan pistol ke arah mereka. Jadi mereka pun akhirnya masuk lagi ke dalam, dan di sini terungkaplah kejadian sebenarnya dari apa yang sebenarnya terjadi di 15 tahun yang lalu itu. Di sini terungkap kalau sebenarnya Pinya itu nggak mati karena minum racun tikus, tapi dia mati diracun oleh si nenek yang ngasih racun tikus itu sedikit-sedikit di dalam susu, sama seperti yang dilakukan kepada Put. Jadi terungkap motif si nenek itu melakukan itu, membunuh cucu-cucunya, itu karena cucu-cucunya cacat. Dia mau keluarga yang sempurna. Si nenek itu kesel karena dia merasa anaknya itu sempurna. Terus dia malah menikah dengan papanya Pim dan Put yang mungkin cuma seorang seniman, nggak jelas menurut dia. Dan anak pertama yang lahir cacat, dia merasa itu adalah kutukan. Setelah semua kebenaran itu terungkap, akhirnya mama Pim dan Put mengajak anak-anaknya untuk pergi dari rumah kakek nenek. Dan pas sampai di rumahnya, si mama meminta maaf karena telah menyembunyikan tentang Pinya dan papanya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan mamanya, terungkap kalau ternyata si mama juga bisa melihat lubang di tembok itu. Dan ketika ditanya apakah si mama pernah mencoba mengintip ke dalam lubang, si mama menjawab dia tidak pernah mengintipnya. Tapi yang si mamanya tahu itu, walaupun lubang itu udah ditutup sama si kakek, lubang itu selalu ada dan tidak pernah hilang. Kembali ke rumah kakek dan nenek, sekarang si nenek dan kakek itu dihantui oleh Pinya. Dan pada akhirnya si kakek dan nenek menjadi korban dari Pinya juga. Si nenek kayak diteror melalui halusinasi dan si kakek pun begitu. Pada akhirnya si kakek karena melihat halusinasi, dia menembak si nenek. Dan setelah sadar atas perbuatannya, dia pun memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Dia menembakkan pistol ke kepalanya juga. Dan di akhir cerita terungkap lagi sebuah plot twist. Jadi cerita ini banyak banget kebohongan, banyak banget plot twistnya. Ternyata si mama ini berbohong. Ternyata si mama pernah melihat ke dalam lubang itu dan diperlihatkan kepada kita. Ketika si mama melihat ke dalam lubang itu,
terungkap kalau kejadian yang sebenarnya adalah si nenek lah yang mengunci pinnya di dalam lemari itu. Dan si papa nggak bunuh diri karena amarah si mama ngelihat anaknya meninggal. Dia dibutakan amarah, akhirnya si mama itulah yang mengambil pistol dari si kakek dan menembak kepala si papa. Dan itulah kebenaran, the whole truth dari film tersebut. Wow, gila banget ya. Banyak banget plot twistnya dan sangat mengaduk-ngaduk emosi banget. Kira-kira apa nih pendapat kamu tentang film ini? Apakah kamu sudah menonton film ini atau belum? Yuk kita ngobrol dan diskusi lebih lanjut tentang film ini di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa klik tombol like. Dan kalau kamu ingin mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kita, kamu bisa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terakhir, jangan lupa untuk join server Discord para manusia malam, di mana kamu bisa berinteraksi langsung dengan kru malam-malam stories. Dan kita juga biasa suka membuat event-event kecil yang eksklusif cuman ada di Discord. Jadi kalau kamu mau ikutan, jangan lupa untuk join server Discord kita. Untuk linknya bisa kamu cek di kolom deskripsi. Oke, itu aja untuk video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!